Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Bersyukur di malam hari ini kembali kita berjumpa dalam persekutuan ini. Kendatipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing di masa pandemi COVID ini. Baik mengawali ibadah kita di malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 168, ku suka masurkan cerita Tuhan Yesus. Kalau sudah dapat, mari kita menyanyikan bagian ini bersama-sama. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamatku dapatlah. Dan itulah sebabnya ku suka masurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kembali kami menaikkan hormat, puji dan syukur kami. Kebaikan Tuhan kami boleh nikmati, alami dalam kehidupan ini sepekan yang boleh kami lalui. Dan di malam hari ini kembali ada waktu bagi kami, di tengah-tengah kesibukan kami melakukan aktivitas,
Ada waktu untuk boleh ada di dalam persekutuan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Dari awalnya persekutuan ini bahkan sampai berakhir, hamba serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Selamatlah hari. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku berikan kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama, menyampaikan ucapan syukur bahkan permohonan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan kita bersama, melandasi ibadah kita di malam hari ini. Dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Berkata demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ini tema firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini.
ketika kebencian Saul kepada Daud semakin menjadi-jadi, maka Saul menginginkan kematian Daud. Saul terus berusaha mengejarnya hingga akhirnya Daud melarikan diri ke gua Adulam. Dan inilah pengalaman Daud pada saat ia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Pada saat dalam ketakutan yang sangat amat dan tanpa harapan. Namun dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukannya? Dalam situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Mengasihi diri? Kecewa pada Tuhan? Sebab semua ini terjadi justru Bapak Ibu Saudara, terjadi setelah Daud menerima janji Tuhan atas hidupnya untuk menjadi raja atas Israel. Jadi mungkinkah janji Tuhan itu hanya sebuah harapan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-14 ini, ternyata di dalam gua itulah Tuhan membentuk dan mempersiapkan Daud menuju tahta Israel. Demikian juga dengan kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melalui pengalaman di dalam gua atau di dalam sebuah tempat, Bapak Ibu Saudara, untuk membentuk dan mempersiapkan kita menerima janjinya. Itu sebabnya pada malam hari ini kita mau melihat apa rahasia kemenangan Daud melalui pengalamannya di gua Adulam ini. Apa rahasia kemenangan Daud melalui pengalamannya di dalam gua Adulam ini, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita juga merindukan ada sebuah kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kita di saat kita sedang dalam sebuah pergumulan. Di saat kita sedang dalam sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita mau melihat ada dua bagian penting. Bagaimana rahasia kemenangan Daud melalui pengalamannya di gua Adulam ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan terburuk dalam hidupnya, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, dalam keadaan terburuk dalam hidupnya, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Mazmur 142 ayatnya yang ke-6. Di sana kita dapat melihatnya. Namun, seringkali yang terjadi dalam keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara, justru kita malah berdiam diri, bahkan tenggelam dalam kesedihan kita pada saat kita sedang dalam sebuah pergumulan. Pada saat kita dalam sebuah tempat yang mungkin menurut ukuran kita manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan saya? Mengapa terjadi di dalam keluarga saya? Kadangkala Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan seperti itu di dalam hati kita yang tanpa kita sadari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, justru yang kita lihat pada saat Daud dalam sebuah persoalan dan pergumulan yang berat di dalam gua Adulam ini,
kita melihat Bapak Ibu Saudara, keadaan yang terburuk dalam hidupnya, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang menjadi permohonannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita dalam sebuah persoalan, kadangkala kita hanya bisa berdiam diri. Kadangkala kita hanya bisa berkata, ya inilah keadaan saya. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, mari kita belajar seperti yang telah dialami oleh Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dialami dan dihadapinya, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa ada kekuatan yang baru mengalir dalam kehidupannya. Ada semangat yang baru terjadi di dalam kehidupan Daud. Dan dia terus berseru kepada Tuhan, menyampaikan permohonannya, pergumulannya hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yakinlah Bapak Ibu Saudara, saat kita berseru kepada Tuhan, maka kekuatan yang baru justru akan mengalir dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melalui semua persoalan hidup kita. Itu yang terjadi dan dialami oleh Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya dalam persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Daud tetap mengokohkan kepercayaannya kepada Tuhan dan membangkitkan jiwanya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Daud tetap mengokohkan kepercayaannya kepada Tuhan dan membangkitkan jiwanya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 142 ayatnya yang ke-8. Mempercayai sesuatu yang belum menjadi kenyataan memang bukanlah hal yang sangat mudah. Namun itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini, janganlah kita berharap kepada hal-hal yang lain. Jika kita berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan tawar hati. Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan, yakinlah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menurut ukuran kita manusia tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena yang kita harapkan adalah Tuhan sebagai sumber berkat itu di dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang kita harapkan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melewati setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun bahkan sampai sebesar apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi, berharaplah kepada Tuhan.
yang adalah pemberi kekuatan itu akan menolong dan sanggup akan menolong kita untuk dapat melewati setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dan nantikan Tuhan. Sebab Tuhan akan berjalan di depan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah yang terjadi yang pada akhirnya dialami oleh Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud tetap berseru kepada Tuhan dalam persoalan hidupnya. Dan yang kedua, Daud tetap mengokohkan kepercayaannya bahwa dia meyakini Tuhan sanggup dan akan menolong dia untuk dapat melewati setiap persoalan hidup yang dialaminya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita sebagaimana yang dialami oleh Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud memperoleh kemenangan yang pada akhirnya apa yang menjadi keinginan dan kerinduannya, dia boleh menjadi raja atas Israel. Kita percaya bahwa kita pun akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan jika kita berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mempercayai Dia di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya bagi kita akan menaikkan syukur kita dan doa kita kepada Tuhan. Siapapun kita pada hari ini, tentu kita punya persoalan, tentu kita punya pergumulan, tentu kita punya ucapan syukur yang kita alami dalam kehidupan ini. Untuk itu sampaikan itu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan seperti Daud berseru kepada Tuhan dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan bagi kita yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk aktivitas yang akan kita kerjakan sepekan ini. Memang Bapak Ibu Saudara dalam kita menjalani hidup ini di masa pandemi COVID ini, berbagai persoalan pergumulan yang kita hadapi dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Selanjutnya kita berdoa untuk staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Doakan jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang ada di masa tua. Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setia Ningsih, Ibu Jariah, Ibu Noria Daring, Bapak Baru Sablon, Ibu Happy Laing, Bapak Pukuleh Jalung, Bapak Balangganang, Bapak Samuel Padan,
Dan mungkin ada anak-anak Tuhan yang lain yang Bapak Ibu Saudara ketahui mereka dalam keadaan sakit, doakan mereka. Doakan juga pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Doakan rencana ibadah yang akan kita mulai secara offline pada minggu ini, yang akan kita mulai pada awal bulan Oktober ini. Supaya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Doakan anak-anak di dalam jemaat kita yang sedang studi di masa pandemi COVID ini. Baik yang ada di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di luar kota Samarinda ini. Tuhan memberikan kemampuan dan keberhasilan kepada mereka pada setiap jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Doakan program penyelesaian menara gereja, pos pembinaan umat yang sedang kita adopsi. Doakan pemerintah kita bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Doakan juga usaha pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini. Ini beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Selebihnya, silakan kita berdoa untuk pribadi keluarga kita dan untuk orang-orang yang mungkin sedang ada dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 182. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus sobat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saya nanti akan mengaminkan doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kekasih jiwa kami yang hidup, pada malam hari ini hati kami bersyukur bersuka cita karena kami boleh mempergunakan waktu yang ada ini untuk ada di dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji akan nama Tuhan melalui pujian kami. Boleh mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh melalui mendengar bagaimana pengalaman Daud hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tiba waktunya bagi kami menyampaikan ucapan syukur dan permohonan kami kepada Tuhan dalam doa ini. Ya Tuhan, kami bersyukur sepekan yang boleh kami lalui dalam aktivitas kami. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan telah memberikan kesehatan kekuatan bagi kami, menolong kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Aktivitas yang akan kami kerjakan sepekan yang akan datang ini, kami meyakini bahwa Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan, akan memberikan kami penyertaan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan,
berdoa untuk anak-anak di dalam jemaat ini, baik yang sedang dalam mengikuti pendidikan di kota Samarinda ini bahkan di luar. Di masa pandemi COVID ini Tuhan terus memberikan kemampuan bagi mereka, terlebih memberikan keberhasilan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka ikuti saat ini. Staf gembala badan pengurus jemaat yang ada Tuhan memberkati. Berikan kami kemampuan hikmat untuk dapat melakukan pelayanan ini secara bersama-sama, sehingga jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami layani, mereka boleh diberkati, diteguhkan, dikuatkan di dalam iman, percaya mereka mengiring akan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk penyelesaian menara gereja. Tuhan menyediakan dana yang cukup bagi kami, sehingga pembangunan ini bisa selesai dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami dan mereka yang ada di masa tua mereka. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setianingsih, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jaria, Ibu Nuria Daring, Bapak Baru Sablon, Ibu Happy Laing, Bapak Pukule Jalung, Bapak Balangganang, Bapak Samuel Padan, dan mungkin ada jemaat yang lain yang kami tidak ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menilik keberadaan mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah yang akan kami laksanakan secara offline pada bulan ini, bahkan ke depan ini. Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ibadah yang akan kami laksanakan secara offline ke depan ini dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan hindari kami, menjauhkan kami dari COVID-19 ini. Usaha-usaha pemerintah dalam hal ini menangani COVID-19 ini, Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka. Kami terus mendukung para pemerintah kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan mengerti keadaan kami. Tuhan tentu mengetahui apa yang sedang kami gumuli saat ini dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, terus berikan kami kekuatan, pelihara kami, dan kami meyakini bahwa setiap seruan doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, menjawab, dan memberkati kami untuk menantikan waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Berkati juga persembahan yang kami persembahkan dalam ibadah kami di malam hari ini. Tuhan memberkati kami selanjutnya dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dari awal hingga kami boleh menyelesaikan persekutuan kami di malam hari ini. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami Tuhan. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin.
Demikian ibadah kita di malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk kita. Selamat melanjutkan aktivitas sepekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.